kita akan masuk kepada firman Tuhan dan kita belajar, kita akan melanjutkan saudaraku firman Tuhan Sabtu yang lalu. Kalaukah saudara masih mengingat firman Tuhan Sabtu yang lalu, siapa yang masih ingat apa topiknya? Bertumbuh dalam kesetiaan. Bertumbuh dalam kesetiaan. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, baik juga pemirsa sekalian, ya, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kasih. Amin. Nah, bagi yang sebelah sini, karena kursinya penuh, yuk tolong sebelah sini diisi. Ya, kita jangan tergesa-gesa supaya kita semua bisa, dan jaga jarak. Ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Masuk ke gereja jangan lupa cuci tangan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, Tuhan mau kita bertumbuh dalam kesetiaan. Saudara tahu kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, itu berbicara tentang peningkatan. Berbicara tentang pertumbuhan itu adalah berbicara tentang perubahan. Nah, itu sebabnya kekristenan berbicara tentang pertumbuhan. Kekristenan berbicara tentang perubahan. Kekristenan berbicara tentang peningkatan, saudaraku. Nah, itu sebabnya kalau kita menjadi pemuda-pemudi remaja, kalau kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, Tuhan mau kita berubah setiap hari menjadi serupa, segambar dengan rupa Allah. Katakan amin. Kita harus berubah, saudaraku. Tidak hanya sekali setahun, bukan hanya pada tanggal 25 Desember atau pada 1 Januari kita berubah, lalu kita maaf-maafan. Tidak, tetapi Tuhan mau kita berubah setiap hari. Katakan amin. Dan saudaraku, kita bisa berubah setiap hari karena kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu yang mengubahkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah perjumpaan kita dengan Tuhan itu yang membuat kita bertumbuh, itu yang membuat kita meningkat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah belajar bagaimana kita harus setia, saudaraku, dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar juga bahwa kesetiaan kita harus berdasar kepada firman. Kesetiaan kita berdasar kepada firman. Ya, kesetiaan kita dasarnya firman Tuhan. Biarlah kita mengalami semua dan memiliki kesetiaan. Dalam kesetiaan kita harus mempunyai dasar kebenaran yang teguh. Kita harus mempunyai, saudaraku, jalan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan yang benar agar kesetiaan kita bertumbuh, berguna, dan membawakan dampak kepada banyak orang. Amin. Saudaraku, biar lewat kesetiaan kita orang lain diberkati. Lewat kita setia orang lain, saudaraku, dibangunkan, dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ini kita sudah belajar Sabtu yang lalu beberapa hal bahwa kita harus setia dan terus setia. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus setia dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus setia anak kajau, setia melayani, setia menyenangkan hati Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saudaraku kita akan belajar, saudara terkasih dalam nama Yesus, yaitu jangan ada apapun yang dapat mengubahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Masih dalam topik perikop yaitu bertumbuh dalam kesetiaan. Tetapi kita masuk kepada saudaraku serinya yaitu jangan ada apapun yang dapat mengubahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kesetiaan kita kepada Tuhan, saudaraku, ya, ada hal-hal yang mau mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang mau, saudaraku, berencana untuk mengubah kesetiaan kita di dalam Tuhan. Karena saudaraku, setan tidak mau kita setia. Haleluya. Tidak mau setia. Bahkan dunia ini sekarang, saudaraku, susah dicari orang yang setia. Orang yang curang banyak, saudaraku. Tetapi orang yang setia itu tidak gampang. Makanya saudaraku, lagunya sampai ada lagu Kau Curangi Aku. Haleluya. Karena memang banyak orang di zaman ini, saudaraku, ya, suka curang, saudaraku. Curang dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita bertumbuh dan setia. Dan jangan ada apapun yang bisa mengubahkan kesetiaan kita.
Jangan biarkan apapun yang mengubahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, biasanya saudaraku orang berubah karena apa? Ada banyak hal. Tetapi mungkin malam ini satu perkara dulu kita akan belajar. Kenapa orang itu bisa berubah? Kenapa orang bisa berubah dalam kesetiaannya? Kenapa dia berubah setia? Oh, berubah setia kepada Tuhan, berubah setia kepada pasangannya, berubah setia kepada temannya, berubah setia pada gerejanya, berubah setia pada saudaraku pacarnya. Kenapa dia bisa berubah setia? Karena ada beberapa hal. Malam ini kita akan belajar saudaraku, ada banyak hal tetapi satu perkara. Nah, yang pertama, seseorang, saudara boleh catat, seseorang berubah setia. Saudaraku, kenapa dia berubah setia? Karena minggu depan saya akan tanya saudara. Jadi catat saudara yang saya sampaikan ini. Seseorang berubah setia karena ia telah menjadi kuat, telah menjadi diberkati, telah mendapatkan kekayaan, telah mendapatkan kekuatan, telah mendapatkan berkat, telah mendapatkan kenikmatan. Bahkan itu kenikmatan yang daripada Tuhan. Saudaraku, berkat-berkat yang daripada Tuhan bisa membuatnya berubah setia. Itu sebabnya saudaraku, banyak sekali di Alkitab dikatakan, jikalau engkau sudah diberkati, janganlah engkau lupa akan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, yaitu dari tempat perbudakan. Banyak orang saudaraku saat dia belum diberkati, saudaraku masih hidup dalam penderitaan, maka dia setia. Saya tadi berbicara dan sharing kepada hamba Tuhan, saudaraku, dia berkata, saudaraku, penderitaan itu membawa berkat. Tidak semua penderitaan membawa saudaraku kehancuran, tetapi penderitaan kerap kali itu membawa berkat. Ada berkat dalam penderitaan, ada berkat dalam penderitaan. Katakan amin. Nah saudaraku, ada berkat. Nah itu sebabnya Tuhan mau kita setia. Walaupun saat kita setia, saudaraku, hati kita ini, daging kita ini menderita. Saat kita mau tetap setia kepada Tuhan, ada hal yang harus dikorbankan. Katakan amin. Nah, haleluya. Semangat saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, karena pendeta yang di depan ini pun semangat. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seseorang bisa berubah setia karena kekayaan. Karena dia sudah kaya, karena dia sudah mendapatkan apa yang dirindukannya, dia mulai berubah setia. Dulu waktu dia belum punya sepeda motor, dia waktu belum punya apa-apa, oh dia setia berdoa, dia sungguh-sungguh, oh bahkan dia menangis menyembah Tuhan. Setelah dia udah dapat sepeda motor, mulai dia kurang berdoa, malas beribadah. Oh, menangis pun udah jarang dia menyembah Tuhan. Dia jarang merindukan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan keinginannya. Itu sebabnya saudaraku, jangan biarkan itu. Jangan biarkan berkat. Jangan biarkan apapun, termasuk pacar saudara. Jangan biarkan pacar saudara yang membuat saudara berubah setia kepada Tuhan. Berubah setia untuk mengasihi Tuhan. Berubah setia untuk saudaraku mencintai Tuhan. Jangan biarkan apapun saudaraku yang mengubah kesetiaan saudara kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Kita buka satu firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, 2 Tawarin 26. Yuk kita baca. Saudaraku, satu ayat pada malam hari ini, dan saya tidak lama, dan langsung kita akan berdoa sama-sama saudaraku, sehingga kita semua bisa mendapat saudaraku hikmat dan pengertian dari pelajaran firman Tuhan ini. 2 Tawarik 26. Kita baca. 2 Tawarik 26. Ayatnya yang ke-16. Dikatakan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Setelah ia menjadi kuat, semua kita membaca. 1, 2, 3 ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Oke, kita baca sekali lagi. Saya tidak mau hanya 1-2 orang yang membaca, tapi semua membaca sehingga kita, bahkan pemirsa juga yang mendengarkannya, mereka diberkati. 2 Tawarik 26 ayat 16. Baik, saya kasih waktu sedikit lagi. 2 Tawarik 26 ayat 16. Kita baca sama-sama dengan kuat.
ya, supaya itu bertumbuh di hati kita. 1, 2, 3 ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan dan nah, perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ini saudaraku Uzia, ya, Raja Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang cerita Uzia ini. Ya, dikatakan di sini pada saudaraku, ya, pada ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Waktu dia lemah, kebanyakan orang lemah, rendah hati, rendah diri. Amin. Setelah dia udah kuat, ekonominya kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai dia tinggi. Saudaraku, Alkitab berkata siapa yang meninggikan hati akan direndahkan Tuhan. Jangan kita sombong. Kalaupun kita sudah mencapai, saudaraku, titik di mana kita sukses, titik di mana kita berhasil. Mungkin saudara pemuda-pemudi remaja menjadi yang dikatakan pengusaha muda, yang berkarya, yang berhasil. Saya mau bilang jangan sombong, jangan tinggi hati. Amin. Karena itu akan menjatuhkan saudara lagi, saudaraku. Nah, banyak sekali orang yang sudah setelah kuat. Setelah, katakan setelah. Setelah berarti sebelumnya dia tidak kuat. Setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Biasanya orang yang tinggi hati cenderung akan merusak orang lain, akan merusak hati orang lain, merusak pandangan, tidak baik, saudaraku, tidak enak, tidak elok, saudaraku. Nah, itu sebabnya akan cenderung merusak. Dikatakan firman Tuhan di tempat ini, di sini dikatakan, dan ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia membakar ukupan, dia pergi beribadah, bahkan dia saudara membayar, ya, dia membawa mezbah pembakaran ukupan. Tetapi saudaraku, itu semua dilakukannya karena tinggi hati, karena kesombongan. Tetap masih ke gereja, tetap masih melayani. Oh, suaranya indah, sedikit dia dipuji, dia udah merasa tinggi hati, dia udah merasa hebat, dia mulai tinggi hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang kaya yang mau mengambil tempat para imam. Ada banyak orang-orang kaya, orang-orang yang setelah menjadi kuat, mulai menguasai pendeta, mulai menguasai pemimpin, mulai suka-suka di gereja, mulai dia buat cara dia, mulai dia buat, oh saudaraku, keputusannya. Dia tidak mau menunggu apa kata Tuhan. Saya dengar, setelah saya belajar beberapa, saudaraku, sedikit saya belajar, di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Saul ditolak Tuhan. Saul itu ditolak Tuhan bukan hanya karena dia, saudaraku, ya, tidak mematuhi Tuhan, karena dia tidak membunuh semua apa yang dibilang Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja kesalahannya, namun dia membakar korban, saudaraku, tanpa, saudaraku, seizin Samuel. Dia menunggu Samuel lama sekali. Tetapi saudaraku, dia mulai mengambil kebijakan sendiri tanpa menunggu hamba Tuhan. Dia mulai membuat caranya sendiri. Dia mulai membuat yang menurut dia baik. Dia tidak membuat yang menurut Tuhan baik. Saudaraku, mulai daripada itu dia ditolak. Haleluya. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Alkitab juga ada lagi, saudaraku, yang saya pelajari, di mana Harun saat Musa naik ke gunung. Oh, dia lama di gunung, saudaraku. Dia berdoa, dan semua orang Israel, saudaraku, datang kepada Harun dan berkata, udahlah, udah matinya si Musa itu. Marilah kita buat Tuhan yang baru. Kita buat, saudaraku, dikatakannya di sana, kita buat satu patung untuk kita sembah, dan itulah yang menjadi Tuhan kita. Saudaraku, Harun tidak tahan, dan dia mulai mengiyakannya. Dia mulai, saudaraku, ya, mengikuti keinginan bangsa Israel itu. Namun saudaraku, Tuhan marah kepadanya.
Nah itu sebabnya saudaraku, kalau kita sudah menjadi kuat, kalau kita sudah menjadi kaya, jangan kita mengambil tempat yang bukan tempat kita. Amin. Jangan kita mengambil saudaraku kedudukan yang bukan bagian kita. Saudaraku, ada hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasih, jangan kita suka-suka. Haleluya. Saya diajari saudaraku, ya, kalaupun ada orang yang bodoh dari saudara, tidak saudaraku, ya sembarangan saudara kepadanya. Tidak karena kebodohannya lalu saudara suka-suka kepadanya. Hargailah dia. Nah, dikatakan di sini mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dari hamba Tuhan. Ada banyak orang Kristen di akhir zaman ini merasa karena dia pintar khotbah, pintar saudaraku melayani, diurapi, lalu dia mulai dikatakan di sini mereka mulai tinggi hati, ya, dikatakan mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dari hamba Tuhan karena keuangan mereka yang kuat dan karena mereka dibutuhkan di gereja. Mulai mereka suka-suka. Saya bilang kepada anak-anak saya, semua pemuda-pemudi remaja, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang ada di rumah, dengarkan saya. Sehebat apapun gelarmu, sehebat apapun engkau, sebanyak apapun gajimu, jangan pernah lupa kalau engkau itu dulu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa dari mana kau berada, dari mana kau dipanggil. Jangan lupa kepada orang tuamu. Kita melihat ada orang anak-anak saudaraku, karena dia udah lebih tinggi gelarnya dari bapaknya, maka dia suka-suka ngomong sama bapaknya. Dan dia berkata kepada bapaknya, bapak nggak tahu itu, bapak kan nggak sekolah, akunya yang sekolah. Nggak usah bapak campuri itu. Aku kan sekolah, bapak nggak sekolah. Jadi bapak nggak ngerti itu. Saudaraku, jangan tinggi hati. Salomo, saudaraku, dia tahu kenapa dia mendapat kedudukannya. Dia tahu dia bisa duduk di tahta itu karena doa bapaknya, karena persekutuan Daud kepada Allah, karena janji Allah kepada Daud. Dia tahu itu. Dia ada di tahta. Dia duduk di tahta bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya. Alkitab berkata bukan kuat, bukan gagah, tapi semua karena roh Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah saudaraku, itu sebabnya karena Salomo punya satu saudaraku pengertian, prinsip dan kebijaksanaan demikian, maka Tuhan memberkati dia, Tuhan mengangkat dia, dan Tuhan mempromosikan dia sehingga dia menjadi orang yang terkenal, diberkati dan luar biasa. Sampai hari ini kita semua diberkati. Yang diberkati katakan amin. Amin. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, jangan kita pernah menganggap remeh orang. Sekecil serendah apapun orang, mari kita hargai. Kita belajar menghargai. Katakan amin. Jangan kita meremehkan. Saudaraku, jangan kita meremehkan gereja, karena kita sangat dibutuhkan di gereja. Kalau enggak aku lagi, siapa lagi yang mau dipakai di situ? Kalau enggak aku yang melayani, enggak ada lagi yang dipakai. Jangan tinggi hati, saudara. Tuhan bisa bekerja menggantikan siapa yang tinggi hati. Itu sebabnya saudaraku, tetap rendah hati. Ya, haleluya. Kita bisa melayani, kita bisa mencapai semua apa yang kita sudah dapat. Saya mau katakan itu karena ada ikut campur tangan Tuhan. Itu karena ada ikut campur tangan pemimpin-pemimpin saudara. Itu karena ada campur tangan orang tua rohani dan orang tua jasmani saudara. Ingatlah dari mana saudara dipanggil Tuhan. Amin. Amin. Ingat. Jangan nanti saudara sudah lebih mantap dari saya, saudaraku. Mobilnya lebih mewah, rumahnya lebih besar, gelarnya lebih panjang dari saya. Saudaraku, saudara mulai suka-suka. Jangan, saudara. Jangan suka-suka kepada sesuka hati ngomong kepada orang tua atau orang tua wali atau pemimpin. Walaupun kita sudah diberkati, tetap belajar rendah hati. Amin. Tetap belajar rendah hati. Amin. Tetap belajar rendah hati. Amin. Amin. Nah, saya akan tutup di sini saja. Dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang kuat, dan mereka dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati saudara dengan sangat luar biasa. Bukan agar saudara menyombongkan diri. Tuhan memberkati kita dan itu janji Tuhan.
Tapi Tuhan memberkati kita bukan tujuan supaya kita sombong. Ya, bukan karena Tuhan memberkati supaya kita bisa menyombongkan diri kepada pemimpin, menyombongkan diri kepada hamba Tuhan, menyombongkan diri kepada orang tua, menyombongkan diri kepada gembala saudara, menyombongkan diri saudara kepada guru-guru saudara, melainkan supaya kita, saudaraku, supaya saya dan saudara tetap setia membangun tubuh Kristus. Saudaraku, Tuhan memberkati kita karena Tuhan punya tujuan supaya kita bisa memberkati tubuh Kristus. Tuhan, saudaraku, membawa kita kepada titik puncak yang sangat luar biasa, titik terang di mana kita merindukannya. Saudaraku, itu diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana supaya saudara ya dipakai dan tetap setia untuk membangun tubuh Kristus. Jadi malam ini jangan kita berubah setia. Jangan menjadi sombong karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Jangan sombong karena kita sudah diberkati Tuhan. Jangan sombong karena kita sudah mencapai semua apa yang kita rindukan. Jangan sombong, ingatlah itu karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan kita berubah setia karena doa-doa kita telah dijawab Tuhan. Jangan kita berubah setia karena saudaraku, perjuangan kita telah dikaruniakan ya kemenangan kepada kita. Lalu kita berubah setia. Kalau kita sudah menang, mari lebih setia. Mari lebih menyala. Amen. Mari lebih semangat. Amen. Saudaraku, jangan kita sombong. Jangan berubah setia karena sekarang kita telah diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Jangan kita sombong karena kita telah menjadi kuat. Jangan, saudara. Tetap kita rendah hati. Haleluya. Biar kita tetap menjalankan fungsi kita. Apa fungsi kita diberkati? Kenapa kita diberkati? Fungsinya apa? Kenapa saya dipakai jadi pelayan? Fungsi saya jadi pelayan ini apa? Fungsi saya ada di dunia ini apa? Kita harus tahu fungsi kita apa di dunia ini. Saudaraku, kita ada di dunia ini, kita dipanggil, dipilih Tuhan supaya kita bisa membawa terang dan menjadi berkat dan membawa kabar baik. Katakan amin. Nah, sebagai pelayan Tuhan di tempat yang dikaruniakan, di mana Tuhan menempatkan kita, ingatlah di dalam kekuasaan yang besar terdapat pula tanggung jawab yang besar, pekerjaan yang besar. Pelayanan song leader itu tanggung jawab dan saudaraku, tanggung jawab yang besar. Itu sebabnya jangan bermain-main. Itu pekerjaan yang besar. Pelayanan itu pekerjaan yang besar. Jadi mari kita saudaraku kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berubah setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita saudaraku tetap setia, maka kita akan melihat saudaraku berkat Tuhan, janji Tuhan yang lebih dahsyat lagi akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Malam ini mari kita ambil keputusan untuk tetap setia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri.